Oke, baik, kali ini kita melanjutkan dari session yang tadi pagi, karena terpotong dengan ibadah sholat Jumat. Kita lanjut dengan di jam 1. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita mengoperasikan sebuah website dari back-end. Nah, seperti kemarin saya sudah sampaikan, kita atau sama-sama ketahui yang digunakan toolsnya adalah Odoo. Nah, ini sekalian saya transfer ke knowledge. Kenapa kita gunakan Odoo? Satu sisi Odoo itu adalah open source. Artinya bisa diinstal di laptop, bisa diinstal di cloud, dan on-premise. Ya, on-premise ini diletakkan pada server kita sendiri. Nah, di Odoo ini, kalau kita lihat, ya, biar ada wawasan di kita itu ya, tentang aplikasi, agar kita mampu menjual ke klien kita dengan baik. Artinya, ketika ada yang membutuhkan aplikasi, kita bisa menawarkan dengan secara spesifik. Nah, ini bagaimana Odoo ini sangat UI-nya tuh luar biasa, user friendly. Nah, di sini ada aplikasi-aplikasi yang sudah powerful, seperti ini adalah Boost Your Sales. Nah, ini untuk kekuatan di marketing. Nah, di sini menggunakan Boost Your Sales. Diintegrasikan dengan services, project, timesheet pekerjaan, dan helpdesk center. Ini helpdesk center. Kemudian ada streamline-nya di operation. Operationnya ini inventory, MRP ini manufacturing-nya, dan ini adalah purchasing untuk pembelian. Nah, kemudian ini e-commerce. Nah, ada website builder dan e-commerce. E-commerce-nya. Dari sisi finance, di sini sudah dilengkapi dengan accounting. Ini merupakan core dari sebuah aplikasi ya, ERP terutama. Nah, ini core-nya. Nah, kemudian ini ada simplify your marketing. Jadi ini untuk tim marketing. Kalau yang atas ini untuk tim sales dan marketing. Nah, di kekuatannya ada marketing automation. Nah, di sini ada aplikasi yang sifatnya customize. Jadi kalau ada yang kurang di beberapa modul di atas, bisa dikerjakan di development di dalam aplikasinya itu sendiri. Oke. Di sini ada banyak lagi yang disediakan oleh Odoo. Nah, ini lebih kompleks di sini. Ada e-learning-nya, event organizer, ada live chat. Di sini ada appointments untuk janjian ya, meeting dan sebagainya di sini. Dilengkapi dengan forum, ada blog dan e-commerce. Nah, ini semua adalah bagian dari website, website apps-nya. Nah, kemudian di sini sales-nya, subscriptions. Ini kalau ada penjualan yang sistem sewa berulang-ulang di subscription, ditagihkan maksudnya. Ini menarik, ada retail. Nah, ini ada retailnya. Dan ini
Saya sudah beberapa klien menggunakan point of sale. Memang spesialisasi saya di retail. Nah, ya, makanya kalau ada punya toko, tokonya itu ingin dibuat seperti Minimart, Alfamart, dan Indomart, itu bisa kita terapkan dengan aplikasi Odoo ini. Tadi ada 2 aplikasi ya, Odoo ini yang dirilis itu di beberapa versi itu ada yang community dan enterprise. Nah, ini adalah sales modul sales. Di sini ada modul finance. Finance-nya ini core-nya dari ERP. Nah, ini finance. Nah, ini lebih cenderung ke pembukuan. Di sini ada operation yang lainnya. Ya, ini ada inventory sampai dengan purchasing. Nah, ini ada manufacturing. Kalau pabrik bisa pakai ini. HR. Ini HR-nya. Ya. Kemudian ini ada fitur e-signature. Signature ini buat tanda tangan. Ini untuk survei yang pernah kita isi ya di website. Nah, ini ada discuss dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, saya langsung saja sebelum masuk ke website. Kan website itu perlu konten ya. Nah, kontennya itu perlu ada desain. Kalau kita kesulitan mencari desainer, bisa kita gunakan desain yang sudah ada. Nah, masuklah ke kanvas seperti ini. Saya copy dulu. Oke, materi hari ini ya nanti oke. Ya ini ada kanvas yang bisa kita gunakan untuk mendesain. Nah, mendesain dengan template yang sudah tersedia. Nah, ini contohnya. Dari ponsel pun bisa. Nanti dicoba ya, login. Nah, di sini ada beberapa template yang free yang bisa kita pakai sesuai dengan bisnis kita. Nah, ini bagus ya kalau kita gunakan untuk bisnis. Misalnya di sini ada platform. Nah, oh saya belum login ya. Ini harus login dulu. Pakai Google aja, pakai Gmail aja loginnya. Ya, di sini ada pilihan. Mudah-mudahan masih bisa nih. Oke. Oh ternyata loginnya bukan yang ini. Facebook, Twitter. Oke.
Di sini saya lewatkan dulu biar cepat. Saya pakai yang sudah ada saja. Oke. Nah, tadi sudah dibuat bis. Oh iya. Ya. Nah, ini tampilan dari bis.brentama.com. Ya, ini saya sudah lengkapi websitenya. Ini saya buka. Ini website builder. Dari website ini kita bisa ketahui siapa visitornya. Nah, ini sebagai data bagaimana kita bisa men-track sebuah kunjungan-kunjungan dari viewer. Nah, ini ada grafiknya juga. Nah, di grafiknya, kemudian ini bisa dengan list. Nah, ini listnya. Ya. Kalau yang login administrator, terlihat di sini ada administrator yang login, kemudian yang dikunjungi halaman apa saja. Nah, ini bisa kita analisa. Nah, kalau yang publik, yang berkunjung publik, website-nya tidak disebutkan nama-namanya. Jadi kita bisa melihat mana yang sudah terregister dan mana yang belum. Nah, ini bisa di group by display name-nya. Bisa seperti ini, group by dengan display name. Ada di sini name. Maka kita akan bisa melihat proporsinya antara yang terdaftar dengan yang tidak terdefinisi. Nah, ini artinya adalah potensi bagaimana kita bisa menemukan halaman mana yang paling sering dikunjungi. Oh, ternyata di sini ada 2 yang dikunjungi dari home, setelah itu masuk ke transaksi. Nah, di sini. Ini analisa agar konten ini bisa bermanfaat. Bisa ketahuan mana yang bermanfaat atau mana yang perlu di-update dari informasinya. Nah, ini dari viewer, visitor. Nah, ini views dari setiap page bisa kita lihat. Bagaimana dari viewer bisa menemukan sampai kedalaman berapa dia bisa menemukan. Nah, seperti ini. Nah, memang nanti akan terlihat banyak sekali di back end, makanya server kita harus storage-nya cukup. Ini akan banyak sekali. Ini baru trial saja sudah 279 baris. Nah, ini harus kita tambah space dari hard disk-nya. Nah, grup P ini bisa kita gunakan untuk mengklasifikasi, misalnya dengan page. Nah, ini bisa kita ketahui page ini mana yang paling sering dikunjungi. Oh, ternyata ada 169 di page-nya home. Nah, ini siapa aja. Nah, di sini ada about us. Nah, ini ada berapa yang ketertarikan. Ketertarikan user login dan membaca beberapa halaman atau kedalaman dari halaman tersebut. Inilah yang nanti ditangkap oleh Google, page mana yang berkontribusi atau yang paling sering di-hit, namanya hit organik. Ya, ini berarti sudah bisa melihat ya bagaimana Google bisa menaikkan sebuah domain website itu menjadi top 10 ya berdasarkan kunjungan seperti ini.
Oke. Nah, ini sudah dilengkapi dengan aplikasi e-commerce, di mana ada produk. Nah, ini kalau sudah masuk ke e-commerce, berarti kita sudah siap dengan proses bisnis. Nah, proses bisnis. Jadi yang sama seperti pasar dhd.com, nah ini konsepnya sama, di mana ada meletakkan item produk dan menyebutkan harganya. Nah, ini proses bisnisnya kira-kira seperti ini kalau kita sebagai pembeli. Ya, mungkin ada yang dari rekan-rekan kalau dari handphonenya atau dari laptopnya mulai mengetik ini bis.berentama.com. Kita coba interaktif. Di sini back end-nya akan seperti apa. Ini adalah front end websitenya dan ini adalah back end. Back end dari sales-nya. Ini integrasi. Jadi kalau yang website itu statis, dia tidak mungkin ada front end dan back end. Nah, kalau website yang aplikasi, dia punya front end dan punya back end. Nah, sambil menunggu yang akses, saya buka browser yang satunya lagi, mencoba untuk bertransaksi dengan websitenya bisberentama.com. Nah, ini adalah user dari luar ya, karena sign in-nya tidak di entry. Nah, ada shop. Ya, tampilan sama modelnya seperti Tokopedia, Blibli. Di sini hanya tidak terlihat apa ya, banyak itemnya. Nah, terus bagaimana kalau dari ponsel? Bisa, karena di sini sudah auto responsif. Nah, bagaimana cara kita menguji website kita sudah auto responsif? Nah, mulai kita keluarkan dari sini. Bentar, kita keluarkan. Dan ini kita kecilkan. Nah, saya ingin mengecilkan. Nah, artinya kalau seperti ini, auto responsifnya bekerja. Nah, jadi kita tahu ya cara menguji website ini sudah auto responsif atau belum. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung aja di chat ya. Nah, di sini ada chatnya. Nah. Ya, dari chat ini bisa dilakukan diajukan pertanyaan sambil berjalan. Nah, tadi auto responsif. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan ukurannya dan menjadi satu baris. Nah, ini keunggulannya sudah auto responsif. Nah, ketika bertransaksi, di sini ada wishlist. Ya, ini yang biasa dilakukan kalau kita menginginkan tapi produknya belum tersedia di wishlist. Nah, kalau ini ingin mengcompare dari beberapa produk yang sama. Nah, ini karena nggak ada produk yang sama, ya yang di-compare ya produk yang berbeda. Nah, akan seperti ini. Nah, kita bisa menjual aplikasi ini ke perusahaan yang online shop, nah, bisa kita lakukan, atau kita punya komunitas. Nah, seperti ada komunitas misalnya tahu tempe, ya. Mungkin yang dijualnya adalah produk-produk ya kedelai dan alat-alat pabrik. Nah, dan jasa pengiriman mungkin ya. Nah, dan hasil output produksinya. Nah, ini bisa dioptimalkan. Atau kita punya komunitas petani. Petani seperti kopi, banyak di Pagar Alam tuh, petani kopi sebagai sumber kita untuk menjadikan komoditi. Nah, ini kita lanjutkan ya, bagaimana proses bisnisnya ini berjalan. Setelah dipilih aplikasi
e-commerce ini ya, dipilih oleh customer, masukkan ke dalam keranjang. Nah, dimasukkan ke dalam keranjang. Lanjutkan belanja yang lain. Nah, dilanjutkan belanja yang lain, dibeli 2, masukkan ke keranjang lagi. Nah, sampai di sini customer harus menyelesaikan dengan proses check out, ya, proses check out. Nah, kalau di check out wajib setiap customer meletakkan nama dan alamat. Misalnya emailnya harus dimasukkan. Saya pakai email yang ini. Nomor teleponnya harus dimasukkan supaya nanti bisa dikomunikasikan. Kalau company-nya kalau nggak punya ya, PT pribadi aja. Ini juga tidak perlu juga diisi, tanda strip aja. Nah, ini alamat harus ya dimasukkan. Ada beberapa field khusus atau field yang diwajibkan diisi. Kalau tidak diisi nanti akan warning dia. Ini pilih yang Indonesia. Nah, langsung provinsinya. Nah, ini ya. Maka dari sini sudah selesai kita mengisi biodatanya. Di next. Nah, sekilas pekerjaan ini hampir mirip yang ada di e-commerce yang lain. Nah, di sini hanya bedanya ada metode shippingnya ini yang saya konfigurasi itu menggunakan ongkirnya ojek pangkalan dengan angka value-nya selalu 25.000. Ini tujuan saya waktu itu workshop-nya adalah bagaimana mengoptimalkan agen-agen warung selain di pasar ya, agen-agen warung yang merupakan agen grosir itu bisa memberdayakan opang, ojek pangkalan. Nah, jadi opang diberikan tugas oleh adminnya e-commerce untuk menjemput itemnya atau produk-produk yang dibeli. Setelah dijemput dari agen itu menyerahkan item produknya, tentunya harus ada perjanjian dulu nih antar opang dengan agen. Nah, ini opang dengan agen karena opang membawa item dan dia pulangnya membawa uang. Di sini belum diberikan solusi untuk payment gateway, belum. Karena ini masih tahapannya adalah tahapan pemula dan ini workshopnya juga untuk dengan simple, mengaplikasikan e-commerce secara simple. Tujuannya ke situ. Nah, ini sudah diberikan dengan proses bisnis yang seperti tadi ya, opang dan warung agennya itu sudah ada keterikatan secara persuasif. Artinya memang sudah langganannya dari agen. Nah, jadi agennya harus bisa menentukan opang mana yang mengirimnya. Jadi dia harus bisa memilih opang mana yang bisa kirimkan item ini ke customer. Oke, lanjutlah dengan Pay Now. Di sini Pay Now-nya saya singkat saja dengan COD. Jadi nggak perlu ada proses lagi, tunggu aja item barang itu datang dan diterima dengan baik, customer-nya kasih uang. Nah, simple kan? Nah, ini sebenarnya memperpendek proses payment gateway. Karena kalau kita sudah bekerja sama dengan payment gateway, itu setiap stroke, berapapun nominalnya, itu dikenakan cas. Mulai dari 1.500 sampai dengan 4.000 per transaksi. Nah, itu luar biasa ya, penghasilan dari agregator, ini namanya agregator, yang mengambil selisih, bukan selisih ya, mengambil jasa atas titipan pembayaran. Nah, ini menarik sih. Nah,
Sampai sini sudah selesai. Sudah selesai. Nah, di sini ada sign up. Sign up ini sebenarnya untuk bisa melihat orderan ESO 0033. Saya sampai di sini untuk pekerjaannya dari customer itu selesai. Saya mau menunjukkan dari sisi back end. Saya buka lagi dengan browser yang satunya lagi yang sudah ada administrator di belakang. Tadi 0033. Nah, di sini ada 0032. Ya, kita refresh. Ya, sudah jelas ya. Di situ ada kode quotation. Ini artinya quotation permintaan ya. Permintaan dari customer dengan nomor 33. Oke. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, siapa yang membeli tadi? Di sini ada tulisannya. Sultan Ali Rusdi. Nah, dibuka pilihannya. Diklik. Nah, ya. Dari sisi user ini sudah terkirim ya belanjaannya. Nah, ini kalau dilihat nanti dari sisi customer itu sudah bisa diklik di sini customer preview. Nah, nanti customer akan melakukan proses accept and assign. Ini artinya memang ini menjadi yang dibelanjakan oleh customer sebagai buktinya. Nah, sebagai buktinya. Karena saya di sini administrator, saya abaikan dulu. Saya abaikan. Nah, biar dari sisi customer-nya yang approve. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini yang satunya lagi. Oke. Oke, saya nggak masuk dari sini ya. Saya coba buka. Oke. Ya. Nah, di sini ada informasi dari warung digital bahwa sebagai pembeli sudah mendapatkan kiriman quotation-nya. Dia mendapatkan kiriman quotation dari customer dengan jumlah yang tertera. Oke, sudah tertera. Customer harus melakukan assign. Nah, assign. Ini sudah dibungkus dengan ada tokennya. Nah, di sini ada sign up token. Makanya ini sudah aman. Sudah dibungkus tokennya. Nggak akan salah kirim. Oke. Maka dilakukan assign tadi, di accept. Nah, di sini bisa ditandatangan digital. Nah, kalau salah tanda tangannya bisa di clear. Nah, atau bisa di auto atau di load. Nah, ini bisa kalau dari handphone bisa di foto, diaktifkan kameranya otomatis oleh sistem. Nah, ini saya pakai mouse ya, tanda tangan pakai mouse. Namanya sudah mengikuti dari first name display name yang di awal. Nah, ini perlu konfirmasi ke back end karena ada mail server yang bekerja untuk memvalidasi permintaan ini. Nah, tunggu sebentar, dia masih proses. Ya, sudah.
Ini artinya your order has been confirmed. Nah, ini sudah menjadi confirm. Nah, sekarang kita lihat dari backend. Tadi admin tidak melakukan confirm. Admin tidak melakukan confirm, ini artinya akan hilang confirm ini. Kita lihat dengan mengklik refresh atau tombol F5. Kita refresh. Ya, hilang ya confirmnya, berganti dengan invoice. Nah, invoice. Berhubung pembayarannya itu COD, ya invoice-nya bisa kita mulai dari sini dulu, biar nanti dibawa oleh kasir atau opangnya. Oke, tadi sini ya. Ya, biar nanti opangnya membawa. Maka kita harus keluarkan di sini create invoice. Ini adminnya ya yang mengerjakan create invoice. Dia harus buat agar nanti ketika COD bill-nya ada dibawa oleh opang. Nah, ini bill-nya sudah bisa dibuat nih. Ini udah ada invoice-nya. Nah, bisa di print. Nah, print. Oh, ini print untuk mengambil item ya. Untuk mengambil item ke warung. Di sini ada warungnya. Oh, tertutup di sini. Ini ada alamatnya di sini. Alamat dari pemilik warung. Nah, di sini ada tanda tangannya. Nah, ini sebagai bukti secara resmi ini sudah deal dan sudah dikonfirm. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana dari sisi inventory itu harus mengeluarkan kedua item ini. Nah, di sini sudah ada ongkos ya, ongkirnya tercantum. Nah, kalaupun nanti ada promo, ada update ongkos kirim, mungkin saja dikirimnya ada 2 tempat. Ya, berarti sini harus dibuat update, ditambahkan ongkos kirimnya. Kalau dapat kupon, ya misalnya udah 10 kali belanja, dapat kupon ongkos kirim diskon, misalnya jadi 10.000, bisa. Ini promosi-promosi terhadap item-item produk. Nah, ini masih bisa kita kembangkan lagi. Ya, ini Odoo yang community ya, yang free, tidak berbayar tahunan. Hanya ongkos pasang dan ongkos training. Nah, itulah yang dikeluarkan nanti oleh customer kalau membutuhkan aplikasi ini. Nah, kita kembali lagi ke sisi accounting-nya. Nah, tadi sudah kita lihat ya invoice-nya. Oke, di sini ada SO 00033. Nah, ini dari sisi accounting saya buka dengan new tab saja. Nah, di sini dari handphone juga sudah bisa diakses dengan auto responsive. Jadi nggak usah khawatir tampilan terpotong-potong. Nah, di sini adalah accounting, dia menerima informasi dari bagian sales untuk dibuatkan invoice. Nah, dibuat invoice, dia harus di-post. Katakan ini sudah benar ya angkanya, di-posting, mulai dilakukan printing di sini, invoice printing. Nah, inilah yang dibawa oleh opang untuk diserahkan ke customer yang belanja tadi. Totalnya sudah termasuk pajak ya, total ini. Di sini pajaknya sudah include, di sini ada tax 13.600 karena sistemnya sudah include ya, include pajak. Nah, bisa ini ya, mana yang kena pajak dan mana yang tidak, ini bisa di setting. Oke. Ya, selebihnya tinggal manajemen dari back end untuk bukti serah terimanya ya.
Kita lihat dari bukti serah terima, karena kita harus catat siapa opangnya di inventory, itu ada to do yang harus diproses dropship. Karena tadi saya di awal tidak menggunakan fitur delivery order atau fitur warehouse management system. Nah, itu tidak akan terisi di sini. Saya menggunakan konsep dropship. Nah, kenapa saya tidak menggunakan warehouse management system? Karena saya tidak ingin ada investasi gudang penyimpanan, karena kita harus nyetok pembelian dulu ke agen, nyimpen di gudang kita, itu banyak sekali biayanya dan kita nggak bisa jual murah. Makanya pakai metodenya dropship. Nah, ini penting nih untuk dipahami ya, dropship. Sama seperti Tokopedia, itu juga ada konsep dropship ya. Sebenarnya admin Tokopedia itu juga melakukan transaksi dropship. Walaupun bisnisnya di Tokopedia adalah C2C, customer ke customer. Nah, ini kalau ini bisnisnya sama ya, C2C juga. Tapi kita hanya sebagai admin yang bisa men-track, mendeteksi siapa yang melakukan transaksi ini. Nah, contoh sekarang adalah dropship yang kita lakukan. Ini untuk finishing ya. Ini finishing terakhir. Sebelum dropship, kita harus catat kepada siapa pesanan ini dikirim nantinya. Maka harus ada operation batch transfer. Nah, ini harus kita lakukan, operation batch transfer. Nah, sebelum masuk ke batch transfer ini, kita harus ketahui juga di dropship ini, item mana yang harus dibawa ke supplier warung Bang Jali. Nah, ini suppliernya sudah ditentukan. Tentunya yang paling mudah ya. Di sini tanggal 6. Oke, kita lihat isinya. Biasanya ini. Gula pasir dan beras ya. Nah, ini belum ditransaksikan, belum done. Nah, ini konsep dropship. Oke, ini yang ready. Oke, sorry, ini yang ready. Ya, kita mulai dari batch dulu ya. Yang di batch kita create. Siapa yang bertanggung jawab? Panggil opangnya. Kemudian yang mana yang akan dibawa transaksinya? Ini kita harus sesuaikan dengan SO-nya ya. SO ini SO 003. Coba kita buka ini ya. Nah, kita harus pastikan dulu dari operation bisnisnya. Oke. Saya kembali sini dulu ya. Tes. Oh ya. Nah, ini saya harus masukkan ke purchase dulu. Di purchase ini harus diproses yang nomor 33 ini. Tadi saya tidak ke sini ya, masukkan nomor SO 33 ini. Di sini masukkan. Oh, ada dua ya. Ada dua.
Ini harus jadi satu, merging, karena di SO-nya sama-sama 003. Ya, mudah-mudahan bisa nih. Oke, berarti vendornya. Nah, ini saya confirm dulu. Saya confirm yang 10 ini, yang ini juga saya confirm. Karena ini ada dua agen yang berbeda, yang satunya warungnya Haji Slamet, dan yang satunya adalah warungnya Bang Jali. Itu harus bikin dua batch ya, dua pengambilan. Masuk lagi ke operation batch. Opang 1 dia ngambil di sini ya. Select. Ya, save. Nah, ini adalah pemilihan bagaimana Opang ini menuju pada warung-warung agen tersebut. Nah, di confirm. Nah, di confirm. Ini bisa di print. Nah, jangan dulu di done karena barangnya masih dalam perjalanan. Nah, ini adalah dropship yang harus dibawa oleh Opang. Nah, minyak goreng dan beras. Nah, satu item dan dua item. Ya, sayangnya di sini tidak menyebutkan di mana ngambilnya. Nah, inilah yang nanti menjadi custom sebuah sistem. Karena berhubung ini belum menjadi produk, ini masih prototype, sifatnya uji coba, untuk demo saja, saya tidak kembangkan dulu. Sampai nanti kalau ada yang berminat, baru saya tambahkan tadi ya, fitur-fitur itu. Ya, intinya tadi saya menjelaskan bagaimana proses bisnis dari mulai front ke back end. Nah, ini sudah sangat simple kalau kita ingin berbisnis e-commerce. Nah, ini dari website. Nah, oke. Sekarang saya kembalikan lagi ke website lagi, posisinya bagaimana kita bisa mengetahui challenge-nya dari web ini. Nah, di sini mulai ada peningkatan penjualan, ya. Produk apa yang sudah terjual. Nah, ini ada informasinya. Kemudian ada berapa order. Dan di sini ada rata-rata ya, rata-rata yang belanja, yang masih dalam keranjang. Nah, ini semuanya sistem yang menjalankan. Nah, ini ketika nanti ada semacam promosi atau kampanye, di sini bisa kelihatan dari revenue-nya. Oke, ini belum berjalan karena tagging-nya tidak ditempatkan atau tidak dicantumkan di setiap produk. Makanya harus dimasukkan tagging-nya. Nah, ini saya buka dari sisi website. Nah, di website di sini sudah tampak ada track visitor. Ini kalau nggak dinyalakan track visitornya, dia tidak akan mendeteksi siapa yang berkunjung. Nah, di sini ada optimize SEO. Nah, ini yang nanti harus dimiliki talentnya oleh konsultannya SEO. Seperti itu. Nah, jadi title-nya ini harus dia setiap page diberikan namanya. Misalnya di sini warung digital. Di sini adalah sistem warung digital. Nah, ini keywordnya bisa ditambahkan. Misalnya warung smart. Bisa masuk sini ya, warung smart. Ini sudah sangat generate-nya sudah berdasarkan experience dari beberapa keyword.
Nah, tadi warung smart, sekarang ojek pangkalan. Nah, kita enter. Maka ini menjadi taggingnya dari halaman depan yang ini. Nah, ini bisa disimpan. Nah, ini sudah bekerja dia SEO-nya. Nah, dan kemudian kalau kita pindah halaman, harus dibuat lagi settingan SEO-nya. Promote, optimize SEO. Online shop, warung digital, mungkin ingin menyebutkan kampus. Nah, ini ada sudah online shop-nya sudah tertera dan keyword-nya adalah ini kalau ada inkubator ya, biasanya di kampus-kampus tuh punya inkubator. Ini bisa dipakai nih bisnisnya. Nah, ini bisa dipakai. Nah, ini ada kita tambahkan lagi dengan inkubator. Misalnya seperti itu. Ya, selesai proses untuk optimizer-nya. Nah, nanti bisa dilihat dari back-end-nya. Nah, ketika ini sudah mulai diklik secara organik ya, secara organik, itu akan kelihatan back-end-nya. Nah, saya kembali lagi ke website. Nah, sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Mungkin yang lain ada, Mas Dedi? Namanya lagi, berarti Odoo ini bisa dipakai secara offline juga, Pak ya? Sangat bisa dan memungkinkan. Dengan syarat yang tadi, Pak ya, harus servernya, apa namanya? RAM-nya, server segala macam. iya, Ya, RAM. RAM-nya itu 4 GB, 4 GB ya, 4 GB. Prosesornya dual core aja cukup. Minimum ya, minimum dual core. Dan jangan dipasang OS-nya Windows. Oh, OS-nya harus Ubuntu ini tadi, Ubuntu tadi, Pak ya? Ubuntu tadi. Itu tujuannya. Untuk meringankan aplikasi ini berjalan dengan baik. Oke, Pak. Mas Ramon, sudah bisa login ya? Sudah, Pak. Oke, udah bisa klik ya di handphone ya? Sudah, Pak. Memang awalnya grogi, biasanya sih grogi dulu nih, panik dan lain sebagainya. Tapi kalau setelah dipandu bertahap, mulai bisa. Iya, Pak. Ya, karena saya nih, ya ini Pak, memang agak gaptek Pak, masih soal IT Pak. Betul. Tapi kita nggak bisa. Iya, tapi pengen tahu Pak, pengen belajar dari Bapak kan. Iya. Minimal, walaupun belum bisa secepatnya diimplementasinya kan minimal sudah tahu ininya Pak. Tahu Ilmunya, dulu, Pak. betul. Iya Pak. Ya, kalau nanti untuk lebih lengkapnya lagi, carikan klien, ikut proyeknya. Iya, siap, mantap, Pak, siap. Mantap itu. Iya Pak. Iya Pak. Ini peserta kita tadi ada yang sudah login, nggak bisa login lagi ya? Oke, ya nggak apa-apa deh. Ya, yang penting materi kuliahnya tadi kan kita sudah selesai di sesi pertama, membahas website dan SEO, Search Engine Optimize. Tadi apa ya gunanya SEO tadi ya?
Siapa yang bisa jawab nih? SEO, gunanya untuk apa itu? SEO itu fungsinya untuk meningkatkan ini, Pak. Apa namanya? Agar halaman kita bisa mudah ditemukan. Mudah ditemukan, betul. Optimalkan halaman. Iya. Yang lainnya ada menambahkan? Tadi mudah ditemukan, halaman kita mudah ditemukan. Sederhananya buat mengoptimasi keyword yang kita inginkan agar berada di posisi halaman terdepan pencarian Google. Iya, top 10-nya ya. Iya, betul. Urutan teratas. Nah, itu mahal tuh. Kalau kita sudah berhasil menaikkan sampai top 10, wah itu luar biasa tuh. Nah, ini bisa nih mempromosikan dengan teknologi digital marketing. Ya, kita memang dalam posisi pekerjaan beda-beda ya. Nah, dari satu sisi ada yang terbiasa dengan komputer dan satu sisi tidak terbiasa. Namun materi kali ini tidak bisa dihindari. Harus kita jalankan dengan digital marketing. Nah, harus berdekatan dengan IT. Ya, konsep-konsep seperti tadi membuat desain bagaimana kita meng-create short URL. Ini memudahkan dengan bit.ly tadi tuh memudahkan kita mendelivery ke end user. Kalau misalnya ada pengumuman flyer yang kita tempatkan. Nah, makanya kalau di Facebook atau di IG itu kan panjang-panjang tuh URL-nya. Itu disederhanakan dengan bit.ly tadi. Nah, berarti toolsnya kita udah lengkap nih dari website. Nah, kita sudah banyak tadi ya CMS-nya ya, Content Management System. Kita tinggal pilih pakai WordPress atau pakai Joomla. Nah, kemudian kita kontennya dengan meta tag. Tadi meta tag itu keyword ya. Keywordnya kita sematkan di setiap halaman. Ini harus setiap halaman. Kadang seorang desainer atau seorang programmer ketika membuat website itu lupa meletakkan meta tag. Nah, dia kan copy paste saja, copy paste dengan meta tag yang kosong. Yang penting aplikasinya jalan. Nah, padahal ada tata letak aturan yang ini akan menaikkan dari halaman tersebut. Nah, sekali lagi untuk menyematkan meta tag tersebut itu ada ilmunya. Nah, ada ilmunya. Seperti tadi ya, satu kata itu bisa mendistribusikan atau mengartikan dua makna. Ya, itu juga seperti itu. Di sini ada yang YouTuber. Wah, ini perlu nih, YouTuber nih. YouTuber. Penting ini, karena kedepannya kita sudah bergeser kepada video untuk digital marketing. Sudah ada yang ini ya, mengarah ke video ya, bisnisnya nih. Menjualnya dengan cara mendemokan dalam video, seperti unbox lah ya, unboxing. Nah, itu kan sebenarnya pekerjaan yang sederhana ya, unboxing itu. Beli, datang, buka, dan cerita. Dan itu berulang-ulang. Maksudnya dia akan selalu bekerja sebagai unboxing. Entah itu kiriman dari siapa, pokoknya dia unboxing aja tugasnya dia. Oh, itu hebat itu. Bisa bikin konten unboxing. Coba di YouTube itu konten-konten yang menarik apa saja yang sering di-subscribe oleh rekan-rekan. Pengen dengar nih. Mulai dari Mas Satria nih. Konten apa Mas Satria? Yang di YouTube biasanya yang paling sering dikunjungi dan itu di-like, subscribe, dan sebagainya. Atau Mas Ramon? Biasa main YouTube ya Mas Ramon ya? Atau Mas Yedi? Iya Pak, saya galak buka video YouTube Pak. Ya, yang paling disenangi apa tuh? Kalau untuk saat ini saya nyeneng ini Pak, ikan hias Pak, ikan lohan Pak. Ikan lohan. Ikan lohan, ikan cupang Pak. Nah, berarti budidaya ikan ya? Budidaya ikan Pak, ikan-ikan hias Pak.
Nah, mulai dari sekarang Mas Ramon buatkan, budidayakan dengan caranya Mas Ramon berdasarkan tadi ya beberapa YouTuber lainnya. Nah, ini Iya, Pak. menarik. Ya, jadi kita bisa berkreasi, handphone ada dan bisa kita optimalkan. Nah, kalau Iya, Mas Pak. Mas Doni ada apa di YouTube itu keingintahuannya di mananya? Kalau di YouTube biasanya sih nyari tutorial-tutorial tentang dunia digital marketing. Jadi yang dicari ya tutorial atau tips-tips mengoptimalkan penjualan, terutama di sosial media, Instagram kayak gitu. Oke, ya itu bagus. Itu nanti materi buat besok tuh. Iya. Sosmed ya, marketing sosmed. Besok libur ya? Bukan. Besok libur tapi hari Minggu ya kita bahasnya. Iya. Nah, jadi sekarang kita udah bisa ngikutin nih. Kita punya produk. Produk ini harus kita sosialisasikan. Intinya seperti itu. Nah, jadi begitu ya. Kita punya alat ini bisa kita optimalkan. Kalau Mas Dedi di YouTube apa yang ingin diketahui, Mas? Saya sama kayak Doni, Pak. Semacam tutorial. Seperti itu, Pak. Tutorial ya. Ini hobi bukan? Hobinya. Kalau tadi kan cupang, Mas Ramon hobinya cupang. Kalau Mas Doni di digital marketing. Mas Dedi ke arah hobi. Kalau saya sih umum ya? aja sih, Pak, semuanya. Ya. Dari profesi Mas Dedi ini sebagai apa sebelumnya atau saat ini? Kalau saya sebelumnya sih pernah jadi sales, Pak, sales obat kemarin. Oh gitu. Dari APL atau apa? Dari Dexa kayaknya. Oh Dexa. Oke, ya, itu ini ya namanya apa PBF ya istilahnya? Iya, PBF. PBF. Ini kawan saya juga aplikasi PBF-nya pakai Odoo di Surabaya. Nah, itu boleh tuh kalau ketemu Dexa. Oh, Dexa kayaknya udah pakai deh. Untuk canvassing-nya ya, obat canvassing-nya. Boleh kalau aja. Dexa itu pakai sekarang pakai kan? ini, Pak, pakai Emos ya. Emos. Ada ini. Nah, ada juga yang APL juga kan. APL juga sudah mulai pakai tuh aplikasi besarnya tuh, apa PBF juga dia. Nah, sebenarnya kita banyak peluang-peluang untuk menawarkan aplikasi. Nah, tapi kan di sini kan manajemen bisnis ya, namanya jurusannya bukan jurusan IT ya. Nah, bagaimana kita bisa mengkonversi dari digital marketing ini seperti traffic ya. Traffic tadi bisa dikonversi menjadi uang. Tujuannya seperti itu. Nah, kalau sekarang sudah tahu nih ya, bagaimana kita menaikkan traffic. Konten harus bagus, ya kan? Kalau sudah ada konten bagus, viewernya atau yang visitornya kita harus kelola. Jangan dibiarkan tersimpan, ya sudah biarkan saja. Itu justru potensi. Nah, kita bisa optimalkan. Mungkin kita pancing dengan promo ya. Biasanya ya kita kalau dapat kiriman dari WhatsApp group itu berupa URL link di mana disuruh kita mengisi nama, nomor telepon untuk mendapatkan misalnya voucher. Sering ya dapat voucher ya dari WhatsApp. Ternyata itu jebakan. Kemarin saya sudah dapat sih beberapa. Ini ada jebakan. Nah, kalau kita punya website, jangan sampai website kita kena spam. Nah, ini bahaya nih. Kalau udah kena spam sekali, itu bisa di-shutdown domain kita oleh provider lain. Karena dianggap ini istilahnya mengganggu. Spreader gitu ya. Penyebarnya seperti spammer. Ya. Penyebar spam. Nah, itu harus dijaga. Jangan sampai kita mendapatkan notifikasi, feedback atau replay yang spammer gitu, dianggap sebagai spammer.
Nah, itu juga harus hati-hati. Nah, ini kita masih banyak nih cerita digital marketing. Besok lagi hari Minggu itu nanti akan membahas email marketing. Nah, apa yang kita butuhkan sebenarnya? Redaksi. Kemampuan kita meredaksi sebuah produk ini dengan tepat. Ya, makanya kita perlu adanya segmen. Istilahnya pecahan-pecahan dari kelompok. Ada dari umur, dari gaya hidup, ada juga dari negara atau provinsi. Nah, ini harus kita gali lagi. Masih panjang cerita digital marketing ini. Nah, ini masih ada 15 menit terakhir. Ada masukan mungkin dari rekan-rekan? Nah, ini ada Mas Satria. Mas Satria, tadi ada pertanyaan Mas Satria. Iya, gimana Pak? Iya, pertanyaannya begini, kalau buka YouTube, nah dari sisi Mas Satria ini, apa yang menarik dari YouTube tersebut, dari sisi Mas Satria ini pendapatnya nih? Yang menarik di YouTube, apa yang biasa dibuka, di-subscribe, dan sebagainya? Kalau itu sih tergantung passion kita ya, kita tuh butuhnya apa, terus bisnis kita di mana gitu loh. Artinya ya kalau untuk ini kalau saya sendiri pribadi kalau menggunakan YouTube itu sendiri, ini kita sebagai viewer atau apa nih? Sebagai viewer, kita ingin mencari apa, mencari sesuatu di YouTube itu. Kalau tadi ada yang training, apa ya namanya ya, how to ya, bagaimana membuat. Ada yang hobi ya, hobinya tuh memelihara ikan, budidaya ikan. Itu yang dicari. Nah, kalau saya sendiri ketertarikannya di ini Pak, di smart home ya. Jadi sifatnya yang memang digitalisasi gitu loh. Jadi saya selalu mencari perangkat-perangkat yang bisa menjadikan alat elektronik di rumah kita itu seluruhnya menjadi smart gitu loh. Asik. Nah, jadi, ini ilmunya beda nih. Iya. Lanjut, Mas. Iya, jadi saya sampai sakelar di rumah saya pun saya jadikan smart semua. Jadi mulai dari TV aja, TV bego aja bisa kita jadikan TV smart gitu loh. Nah, itu. Iya, jadi kalau smart TV kan kalau kita mau harus beli smart TV itu kan mesti punya budget yang ini ya. Artinya kalau di sini untuk saving cost, misalnya TV bego aja udah kita smartin aja dianya. Jadi nggak perlu kita ganti TV baru gitu loh. Iya, tepat. Terus juga perangkat-perangkat lain, misalnya kalau saya sendiri di rumah sendiri itu ada slamper untuk di rumah. Jadi kalau seandainya di rumah, kalau dulu setiap kita mau pergi kira-kira pulangnya bakal malam, itu sore-sore saya udah nyalain lampu luar tuh. Dari jauh ya, remote. Tapi kalau sekarang nggak perlu lagi karena udah bisa di remote, AC juga kalau seandainya mau pulang, AC kamar juga udah bisa dinyalain dari mana aja gitu loh. Okay. Kayak tadi juga lampu luar juga bisa kita timer atau kita nyalain dari mana aja gitu loh. Jadi seluruh apa aja yang saya selalu mencari, apalagi nih, ada perangkat apa lagi nih yang pokoknya yang tadinya bego jadi smart gitu. Nah, sekarang tantangannya nih Mas Satria nih. Kalau kemarin kan viewer nih, sekarang menjadi YouTuber sekarang, bikin. Bagaimana Mas tantangannya nih? Kalau itu maksudnya gimana Pak? Bisa diulangin Pak? Ya, misalnya kalau kemarin kan melihat smart home ya, home smart, melihat siapa saja yang melakukan menyeting dan menunjukkan home smart. Nah, sekarang dibalik sekarang, Mas Satria yang bikin itu. Oh, saya yang bikin itu? Iya, jadi YouTuber. Kalau saya sih karena background saya sebelum saya terjun di dunia kerja Pak. Kalau untuk yang digitalisasi ini kan karena saya 10 tahun berkecimpung memang di telco ya. Jadi memang saya perusahaan telco memang jualan saya itu apa yang perusahaan saya jual itu saya
saya jual semua. Jadi mulai dari software, hardware, pokoknya internet dedicated, terus juga vehicle telematics gitu loh. Pokoknya yang tadinya manual jadi digitalisasi itu seluruh saya jual gitu. Kalau untuk ditanya ini apa namanya sebagai, kalau disuruh sebagai YouTuber mungkin saya ini aja ya. Kalau saya ini kan hobi ngomong Pak gitu loh Pak. saya hobi ngomong, kalau udah pegang mic tuh kadang nggak bisa bentar ngomongnya gitu loh. Jadi kalau ini paling kendalanya sih ya mungkin butuh partner lah ya untuk dari teman, butuh partner untuk recording gitu loh, untuk gimana caranya biar ngasilin kualitas video yang bagus gitu loh. Kalau untuk cuap-cuapnya sih memang saya dari 2006 sampai 2012 itu saya di IO, di radio, saya sebagai announcer juga, Pak. Nah, ini ya rekan-rekan sudah ada nih, MC-nya sudah ada. Tinggal bantuan dari pegangin kamera misalnya, atau sound, betul. Pencahayaan, mulai dari situ. Betul, lighting, biar kualitas videonya juga bagus. Jangan sampai kualitas videonya kayak video amatir gitu kan, udah goyang-goyang, udah nggak jelas gitu kan. Ini bisa dimulai. Jadi biar gimana caranya biar videonya terlihat high class gitu. Memang betul-betul hasil yang bagus, resolusi yang bagus, seperti itu sih. Audio visualnya bagus gitu loh. Jadi memang kelihatannya videonya juga bukan video yang receh lah ya kalau bisa bilang. Nah, sekarang sudah ada ya visinya nih, home smart, atau smart home istilahnya ya. Smart home, kontennya konsisten di situ, dari pengadaan alat, terus menilai alat, membandingkan alat, itu sudah menjadi suatu yang menarik ya dalam YouTube ini. Nah, bisa dimulai yang seperti itu. Nah, ini udah mulai digital marketing, nggak video, karena kedepannya kita sudah meninggalkan yang bentuknya gambar, yang bentuknya teks, itu pasti kita sudah tinggalkan. Nah, yang kita kedepankan justru yang video. Nah, itu talent ya, masalah talent. Mas Satria sudah ada tuh talentnya di depan kamera, sadar kamera maksudnya. Kalau yang gugup dengan kamera tuh nggak keluar tuh kata-katanya tuh, berhenti. Ketika action, nah dia juga berhenti dia, kaget karena kameranya tuh menyorot dia kan. Nah itu talent, itu benar-benar talent. Nah, Mas Ramon, ini menarik nih Mas Ramon nih, ikannya didigitalisasi Mas Ramon. Ya Pak. Iya menarik nih, ikannya digitalisasi nih, dibuat smart ikannya. Iya. Nah, kan banyak tuh alat-alat akuarium kan. Nah Mas Ramon bisa tuh mulai tuh bikin ilustrasi bagaimana membuat akuarium yang benar gitu di YouTube. Ya kecil-kecilan aja, dipegangin oleh istrinya misalnya. Nih diambil gambarnya nih, bikin kolam misalnya atau bikin akuarium. Ya, intinya sih kita punya kemampuan, tinggal ada nggak kemauan kita. Seperti itu. Ada nggak kemauan kita. Nah, ini menarik. Diskusi kita ini nggak sia-sia nih. Ada output, ada solusi, dan itu bisa dijalankan sebenarnya. Tinggal partner. Nah, kita perlu partner. Kira-kira seperti itu. Ya, di 10 menit terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan. Sudah 2 hari ini kita berdiskusi dari saya ke rekan-rekan, dan ada feedback juga dari rekan-rekan yang positif. Ini sangat bagus. Kita lihat di grup juga dari BPJS sangat memberikan applause ke kita. Ini adalah grup yang namanya progres ya, sangat progres dan sangat interest, kalau yang menarik gitu. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita break aja ya. Oke. Ya, oke. Kita break saja ya untuk pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi di hari Minggu ya, jam 9.
Ya. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.